Oke. Baik-baik Selesai. doa ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Maka abada. Eh, Sebelum kita masuk perkuliahan nih, ada sedikit yang pengen saya bahas. Karena saya juga tidak ingin memberatkan dan tidak ingin mengganggu pekerjaan Bapak Ibu sekalian, supaya semua nyaman lah. Pekerjaan Bapak Ibu sekalian semuanya beres, pekerjaan saya yang berkewajiban mengajar juga beres. Insya Allah, Eh, alhamdulillah. Terkait UTS nih kemarin agak memberatkan mungkin ya untuk yang sambil bekerja. Nah, yang UTS sudah ya, yang UTS kemarin sudah pada mengumpulkan. Karena saya memberikan kesempatan bukan hanya di Edling, boleh di Japri dengan berbagai konsekuensi biar yang tepat di Edling juga tidak merasa dirugikan. Nah, untuk UASnya, saya ingin diskusi di sini untuk UASnya demi kenyamanan Bapak Ibu sekalian dan tugas saya sebagai dosen juga yang berkhidmat di Pangersabah di Usama berjalan juga. Pelaporan ke PDDikti juga berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan karena eh, harus cepat ya kalau kita melaporkan ke PDDikti tidak begitu panjang waktunya. Mau bagaimana teknisnya untuk UAS ke depan? Barangkali di sini ada masukan dan kita sepakati dari pertemuan ke-8 ya. Biar nanti pas UASnya kita sudah tidak kaget lagi karena sudah disepakati semuanya. Yuk, kira-kira siapa yang mau mengungkapkan? Izin Pak dosen. Ya, boleh, silahkan Pak. Untuk ini kan UTS udah beres lah itu. Iya, Nah, untuk UAS nanti ke depannya memang nggak apa-apa seperti di UTS, tapi waktunya itu Pak, ibaratnya jangan apa namanya, maaf jangan 1 jam. Ibaratnya iya, iya. kita ini kan tahosus, jadi paling cepatlah 1 hari atau 2 hari gitu. Seperti itu Pak. Iya, iya, iya. Tap- Tapi tidak apa-apa kalau saya memberikan UTS dengan cara ujian tulis gitu, seperti itu. Karena saya dengar dari beberapa dosen, bahkan di tahun khusus itu katanya ujiannya cukuplah suruh beli buku aja. Nah, ada seperti itu. Mau bagaimana? Silakan. Pilihan ganda. Izin Pak dosen. Ya, nggak apa-apa, Pak dosen. Pada dasarnya kalau kita ikut Pak dosen, ikut Oh iya, kebijakan dari dosen ya. Ya, iya, betul. cuman permasalahannya seperti tadi apa yang disampaikan oleh Pak Iwan. Kita ini kan khusus. Nah, contoh saya sendirilah kemarin. Karena kesibukan kerja akhirnya baru bisa buka Edlink itu jam 3 gitu dan dilihat waduh Ya, udah nggak bisa ngirim nih. Nah, harapannya itu kita ikut nah, ikut aturan kebijakan dari para dosen gitu. Ada ya, yang mau begini, ada yang begini dan begini. Cuman mohon dipertimbangkan waktunya lah waktunya. sehari Ya. atau 2 hari gitu ya. Oke, terima kasih Dan Pak. dan menambahkan Pak dosen, Ya, boleh. kalau memang dengan kejembaran rahmaniah dari Pak dosen ya boleh dengan cara tertulis lewat WA gitu. Jadi apa ya, begitu luas dan begitu gampangnya sih Dek, kuliah ini menjadi senang tanpa beban. Ya. Kadang-kadang begini Pak dosen, maaf kata, di Edlink itu kita sampai lupa berapa hari kita nggak buka Edlinknya kan Oh, gitu. iya, iya, Nah betul, iya, mohon betul. maaf ya, ini Ya, kelemahan kita sih sebetulnya. Kelemahan itu sebetulnya tidak harus semua dimaafkan, tapi kelemahan itu harus selalu diperbaiki. Jadi ya, bukan berarti kita menghibah untuk apa ya, belas kasih untuk apa, membela diri sebagai siswa. Tapi ya mohon maaf ya Pak dosen ya. Jadi ya seperti begitu. Kalau memang boleh gitu, ya boleh dengan cara dijapri, tertulis atau ditulis di kertas terus difoto dikirimkan ke Pak dosen, itu buat saya akan lebih senang, saya lebih suka dengan ya. itu, gitu. Di Edlink oke, ditulis boleh, ditulis di kertas, difoto, dikirimkan, itu juga kalau itu boleh semua, waduh, masya Allah, itu baru Bisa kejambaran rahmaniah. pakai Ya, 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 PDF-nya siap, bisa siap, Pak. ditulis tangan lalu di PDF kan diisinya Ya, di link gitu. iya, maksudnya kadang-kadang Edlingnya aku lupa, Wan. Kadang-kadang seminggu Ya, nggak buka Ya, Edling itu gitu minusnya ya. masalahnya. Minus itu. oke, Monggo, ada monggo. beberapa opsi berarti ya.
Ada lagi mungkin yang lain yang mau menambahkan, boleh. Ya, sedikit masukan lagi Pak dosen. Ini ada Ya, Japri. Nah, kalau ini ada Japri cuman satu cobain dua orang pakai ya. sensodyne. Ya kalau Dan bisa ternyata katanya hasilnya, wow. beliau kan terkendala dengan teknologi HP lah gitu ya. Nah ya. kalau bisa katanya seperti apa yang tadi pakai Tamsir, cukup dipoto gitu, jangan dipakai Kenapa PDF sih kan harus gitu. ikut program Karena Oh, apa-apa ada iya, Mas beberapa iya. Sapri? Yang Ini langsung ada adalah jadi ya, beberapa Pak ya? laporan khusus Ya, apa ya, yang ya. hasil wakaf dari Karena para ada beberapa donatur. dosen kan harus di Nama PDF-kan kamu juga akan gitu. Nah, ditulis ya. di cover beliau-beliau pusat itu yang kesulitan gitu Pak dosen. Termasuk Ya, saya juga pernah seperti itu. ya. Ini Ya, Pak ya, Juandi betul. pernah semuanya ini kayaknya dia nih. Iya, maklum mata gaptek, gaptek kedul. Ya, ya, betul, betul. Paham, paham ya. Nah itu, Berarti dan saya berharap itu semua dosen tuh seperti Pak dosen itu punya begitu, kemurahan ya. hati, karena kan semua hak itu ada di pribadinya Pak dosen. Ya, Jadi akan lebih baiknya memang kita kan orang tua-tua Pak ya. Kalau ya, Pak dosen ya. ini kan seumur anak saya. Jadi Ya, memang sepatutnya, sepantasnya dengan adab yang tinggi ya gitu. Bagaimana Pak sebaiknya saya ngasih tugas Bapak apa? Nah, itu ya. akan lebih baik gitu. Karena nanti akan menyesuaikan dengan kondisi kita. Tapi Nah, jangan juga lompat terlalu jauh daripada materi. Umpamanya ya. memang Siap. judulnya itu apa, pembahasannya apa, materinya apa. Kan hukumnya masih boleh nanya, wong yang pasti aja dirahasiakan kalau dari Allah itu. Mati Ya, pasti, tapi rahasia katanya. ya, Jadi betul, seperti betul, Pak. begitu. Terima Iya, kasih. gitu. Yang lain mungkin yang ibu-ibunya nih, dari bapak-bapak sudah banyak masukan dari ibu-ibu mungkin. Saya sepakat Iya, sama Pak dosen sama Pak Kiai Tamsir, setuju. Iya, siap, siap, Ibu. Nah, berarti ya saya senang kalau seperti ini. Karena begini, saya itu di Tahosus baru tahun ini, baru semester ini. Semester sebelumnya saya praktikum di Tahosus itu di semester yang sekarang semester 5. Kalau metode praktikum kan metodenya kita Bapak Ibu juga nanti akan mengalami di semester 4 kalau nggak salah. Ada namanya praktikum konseling, baik itu konseling individu maupun kelompok. Nah, ketika berbicara praktikum sebetulnya tidak tulis, tidak ujian tulis. Cuma setiap pertemuannya dan sampai nanti ujiannya, cuma Bapak Ibu cukup praktek konseling aja. Ketika kita yang nggak pertemuan tatap muka, membuat video baik dengan anaknya, dengan suaminya, dengan istrinya, atau dengan tetangganya, bikin konseling lah. Cukup maksimal 15 menit misalkan, atau boleh 5 menit juga, untuk melihat perkembangan sampai sejauh mana memahami teori dan teknik konselingnya. Dan ujiannya pun cukup bikin video, dikirim, selesai, keluar nilai. Nah, kalau untuk yang tulis-tulis seperti ini, saya baru kali ini, karena di tahun-tahun kemarin, permintaan dari pimpinan itu, dosen itu dibagi dua. Dosen yang daerah terdekat kampus lah, Ciamis Tasik, ngajarnya itu offline di kelas reguler. Nah, untuk dosen-dosen yang jauh, seperti yang dari Bandung dan Garut, itu dipersilahkan mengajar daring di kelas khusus. Makanya saya baru sebetulnya kalau ujian tulisnya harus bagaimana. Bahkan kemarin kan ada salah satu dosen yang cukup dekat tapi diberikan ngajar di khusus juga karena spesialisnya mungkin ya, seperti keagamaan Miftahul Sudur. Dosen yang lain kan berat untuk mengajar Miftahul Sudur itu. Maka diberikan ke Pak Haji Didin. Dan ketika saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Haji Didin, bahkan dosen yang lain, ternyata kadang katanya, udahlah khusus mah ujiannya suruh beli buku aja. Ya, saya sepakat dengan itu juga, dosen diperbolehkan beli buku karena memang terus terang di Usama ini kita masih sangat minim buku. Masih sangat minim. Maka kalau di mata kuliah saya dari tahun ke tahun, dari tahun 2015 itu, ketika ada perbaikan atau mahasiswa yang kurang kriteria kehadirannya, kurang dari 75%, biasanya saya minta beliin buku sekian, diresum satu buku, itu untuk kepentingan kampus, untuk kepentingan Usama, bukan kepentingan dosen gitu ya. Karena untuk dosen sendiri, di rumahnya juga bukunya udah pada banyak lah, seperti saya
adalah beberapa buku yang saya jadikan di perpustakaan. Meskipun tempatnya belum memenuhi, cuman bukunya insya Allah beberapa buku yang saya inventaris dari zaman saya kuliah. Terus seperti saya, misalkan saya sering ke Yogyakarta. Di Yogyakarta kan buku murah-murah, saya sering beli buku untuk menunjang perkuliahan. Kalau ada rezeki lebih, kadang saya juga berikan ke perpustakaan Usama. Ya memang terima kasih Bapak Ibu yang pernah memberikan buku ke Usama, ke perpustakaan. Nanti juga akan berguna ketika Bapak Ibu semua untuk menyusun skripsi dan rajin ke kampus. Buku-buku tersebut bisa dibaca kembali. Oh, ini buku dari saya, ternyata berguna. Bahkan adik-adik kelas yang lain atau kakak kelas yang sudah lulus juga baru merasakan, oh ternyata buku yang saya berikan dulu untuk perbaikan statistik misalkan atau untuk memenuhi kehadiran, ternyata saya gunakan lagi Pak di akhir-akhir saya kuliah katanya untuk tidak ada istilah jual beli nilai. Saya takutnya Bapak Ibu menganggap ketika harus mengumpulkan buku, misalkan per orang 3, per orang 4 atau berapa, dianggapnya wah nilai di Usama itu, nilai di Prodi BPI itu bisa dibelilah, cukup beli buku, kasih ke kampus, nilai keluar. Nah bukan seperti itu arahnya. Jadi yang ke depan kalau masih siap dengan tulis seperti kemarin, terima kasih banyak. Dan insya Allah untuk aturannya mungkin ya aturan mainnya tidak bisa tepat di jam itu. Ya, nanti saya pertimbangkan waktunya. Ya Bu, silakan Bu. Untuk waktunya berapa hari atau berapa minggu mungkin ya. Insya Allah nanti saya pertimbangkan. Mudah-mudahan tidak sampai kedodoran atau tidak sampai kejar-kejaran dengan penginputan nilai ke PDDikti. Karena kelas khusus ini saya sekian lama mengajar, baru kali ini menemukan lagi siswa-siswi yang cukup banyak dalam satu kelasnya. Ada sekitar 50 apa 60 ya di kelas khusus ini. Kalau dulu saya udah biasa di sampai tahun 2019 apa 2020 saya udah biasa ngajar di yang jumlahnya satu kelas tuh 60-65. Karena di perguruan tinggi yang lain kan seperti itu. Karena saya selingkuh, menyelingkuhi STID zaman dulu. Jadi di STID dan di kampus yang lain, maka ketika di STID pada waktu itu yang isinya cuma 15-20 orang, sangat ringan lah untuk meriksa soal ujian itu, tidak butuh waktu berhari-hari, setengah jam sampai 1 jam selesai memeriksa. Kalau di kelas khusus kayaknya ini lumayan nih karena kesibukan di kampus juga. Insya Allah nanti nilainya mudah-mudahan memuaskan ya untuk Bapak Ibu semua. Oke, untuk pertemuan ini kita masuk ke tugas-tugas perkembangan ya. Tapi sebetulnya materinya yang kemarin aja ada yang belum selesai, seperti materi tentang ini nih. Kita akan ngebahas dulu ini saja dah. Sedikit dari RPS juga tidak masalah. Masa prenatal. Jadi kita akan membahas di pertemuan ini ada apa saja sih masa prenatal atau sebelum kelahiran. Tentunya kita semua juga pernah ya ada di dalam kandungan ibu. Kan ibu-ibu sekalian yang sudah mengalami melahirkan, ibu-ibu sekalian juga pernah merasakan bagaimana dilahirkan. Izin Pak dosen. Dan bahkan Bu Leni, punten di mute Bu Leni. Bu Leni, halo. Suaranya ya, suaranya berisik. nah, udah ya. Oke, kita lanjut. Bahkan di sini saya di psikologi perkembangan ini lebih ke sharing ya. Karena di sini banyak ibu-ibu yang pernah melahirkan. Kalau bapak-bapak belum pernah ya untuk melahirkan. Nah, yang ibu-ibu pasti nanti kita coba flashback nanti ke belakang ibu-ibu ketika hamil apa yang dirasakan. Nah, masa prenatal ini disebut masa konsepsi. Sebab peristiwa paling awal dalam keseluruhan perkembangan individu itu dimulai sejak adanya pertemuan antara sel benih sperma dari ayah dengan sel telur dari ibu atau ovum. Nah,
kondisi kedua sel itu menentukan proses yang terjadi untuk ke tahap berikutnya, mulai dari pembuahan sampai lahir. Bahkan akan terus berpengaruh sampai perkembangan terakhir, sampai kematian. Nah, ketika berbicara antara sel benih ini, mungkin Bapak Ibu sudah lebih paham ya arahnya. Saya pernah mengalami, bukan saya pribadi ya, bukan di keluarga saya, cuma di teman saya, ada sampai seorang ibu atau istri keguguran. Katanya ketika dianalisis di dokter, apa penyebabnya? Nah, kedua benih ini harus kuat, jangan sampai ada benih yang kurang kuat. Karena itu akan mengakibatkan nanti ke depannya masa kehamilannya seperti apa, bahkan sampai menentukan bertahan atau tidak si janin yang ada di perut ibu. Kemudian setelah bertahan dan katakan setelah sudah dinyatakan hamil. Nah, bila ingin anaknya cerdas, upaya yang harus dilakukan atau dimulai sejak dini oleh seorang ibu ya yang mengandung, tentunya sejak bayinya di dalam kandungan atau sejak masih janin. Itu adalah nutrisi, karena nutrisi itu merupakan faktor yang paling penting yang menentukan nanti anaknya mau cerdas, mau cepat tumbuh, psikologinya mau bagaimana, adalah dari nutrisi ibu yang dimakan. Jangan sampai kan kebanyakan, apalagi karena saya baru mengalami satu kali istri hamil, karena saya baru punya anak satu dan istri pun baru satu, jadi baru satu penelitian secara langsungnya. Kadang ibu-ibu muda yang baru pertama kali hamil sampai aduh nggak enak makan ini bau, pengen makan ini, yang dimakan cuma sedikit, yang enaknya makan bakso seblak yang pedas-pedas. Nah, kita juga harus harus mempertimbangkan makanan yang kita makan itu nutrisinya seperti apa, berimbang nggak, supaya anak cerdas nanti ke depannya. Nah, antara nutrisi dan kecerdasan ini sampai saat ini memang masih masih dikembangkan ya, masih diteliti, terutama mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak bayi. Karena sampai saat ini yang dipercaya untuk pertumbuhan otak itu kan eh, dari ikan katanya ya. Maka adalah minyak ikan untuk bayi, untuk perkembangan otaknya. Sekarang masih tetap dikembangkan nutrisi apa saja ya sebetulnya yang sangat bagus. Dan menurut saya, nutrisi untuk seorang bayi dari sejak janin sedang dalam kandungan sebetulnya yang berimbang. Coba porsi yang memang untuk otak itu yang mana? Karena sementara penelitian sekarang baru sampai asam lemak yang paling penting untuk otak atau ARA. Dan ada juga istilah DHA yang dijumpai tinggi pada sel otak dan retina mata bayi kan. Nah, di sini makanya susu, katanya kan ibu hamil itu harus makan susu, minum susu, bahkan nanti sampai anaknya lahir. Nah, setelah DHA dan ARA, ada studi memutakhirkan tentang ASI, menunjukkan ternyata ada suatu substan dalam kandungan ASI yang diduga sangat penting peranannya pada proses pembelajaran dan pembentukan memori si bayi itu, yaitu adalah sialic acid atau SA yang sering disebut dengan NANA. Secara alami SA banyak terdapat pada karbohidrat ASI. Nah, kalau nggak tahu bapak-bapak memperhatikan nggak? Kalau ibu-ibu saya yakin memperhatikan. Tetes pertama ASI dari seorang ibu warnanya seperti apa? Apakah pure putih, putih tulang? Tetes Ya, pertama. Iya, Ada yang lebih perhatikan, benar. kan? putih ke tulang ya, kayak kuning gitu. Kayak kuning. Dibuang Iya, atau dikasih ke anak, ke bayi? Harus dikasihkan ke anak. Ke anak. Nah, itu iya, justru tetes ASI pertama itu yang bagus untuk daya tahan tubuhnya. Karena berikutnya itu tidak keluar kan? Iya, betul. Sudah murni aja ASI. Maka ketika kita amati
antara bayi yang lahir normal dengan bayi yang lahirnya itu sesar. Akan ada perbedaan di daya tahan tubuhnya juga. Karena yang sesar kebanyakan kan ASINY-nya nggak keluar. Kalaupun keluar hanya berapa bulan atau berapa minggu. ASINY-nya nggak bertahan lama. Yang paling bagus itu kan 1 sampai 6 bulan wajib ASI. Lebih bagus lagi kalau sumber ASINY-nya memang berlimpah sampai 2 tahun. Karena saya punya mengamati juga ada 2 orang anak di rumah saya. Yang satu anak saya, yang satu keponakan anak adik saya. Anak adik saya itu sesar. Kalau saya lihat sampai sekarang kesehatannya itu suka ada aja. Dingin sedikit, flu, sampai vaksin, berbagai vaksin dicoba juga. Bahkan untuk pola makannya beda biasanya. Yang di sesar itu makannya juga tidak terlalu lahap. Lebih cenderung kelihatannya kecil gitu kan badannya itu. Karena mungkin ASINY-nya nggak keluar. Karena yang paling penting itu ya itu ASI. Jadi ibu-ibu sekalian jangan sampai berpikir, saya mah nggak mau ASI ah. Takut apa gitu kan ya kalau perempuan biasanya kalau nggak mau mengasih ASI ke anaknya. Selain murah ya, kan beda kalau kita tidak menggunakan ASI, lumayan tuh biaya buat para suaminya juga. Seminggu itu berapa ratus ribu gitu buat beli susu formula juga. Nah sekarang mending buat beli susu formulanya, mending kasih buat istrinya supaya sehat. Supaya makanan yang dimakannya terjaga, berprotein tinggi supaya menjadi ASI yang berkualitas sangat baik. Betul. Dan yang berikutnya, memori berhubungan dengan proses belajar. Karena untuk mengingat sesuatu harus belajar terlebih dahulu ya. Sekuensinya adalah intelijensi, knowledge, learning, memory. Ada 2 jenis memori, yakni memori jangka pendek berupa proses mengingat kejadian baru yang tidak dianggap penting. Dan memori jangka panjang, yaitu proses mengingat informasi yang dianggap penting untuk disimpan. Contoh, bagi sekarang nih siswi Usama, mungkin mata kuliah ini nggak dianggap penting karena sudah pada paham lah semuanya, yakin kalau di kelas tahusus habis perkuliahan ini selesai udah lupa. Tapi mungkin ketika nanti ujian di 2 bulan ke depan baru inget, oh iya dulu pernah nih saya pernah foto PPT-nya, saya pernah nyatet, dibuka lagi pada akhirnya. Karena kadang ingatan manusia itu kita pernah mengalami kejadian apa di beberapa tahun kemudian dan di tahun ini kita baru mengingatnya lagi meskipun di beberapa tahun ke belakang itu kita tidak mengingatnya. Ada yang sampai seperti itu. Jadi memori itu ada yang panjang, ada yang pendek. Maka di mana kita menyimpan hafalan kita, di memori panjang atau yang pendek? Ya, begitu ya. Bagian otak yang menyimpan memori adalah lobus temporalis yang memiliki 2 bagian, disebut hemisfer kanan dan kiri. Hemisfer kiri menyimpan memori verbal dan hemisfer kanan menyimpan memori visual. Maka kenapa di perguruan tinggi, di pendidikan tinggi, saya waktu entah Bapak Ibu sudah masuk bergabung di Usama atau belum ya waktu itu. Saya selalu menuntut ke pimpinan bahkan ke yayasan lengkapi kelas dengan visual. Kalau mampunya beli infokus tiap kelas digantung. Kalau mampunya beli TV tiap kelas. Apa? Karena memori ini manusia ada yang cukup dengan verbal, dengan obrolan materi seperti ini, ada yang cukup yang harus dengan visualnya juga. Maka kenapa PowerPoint saya selalu berbeda-beda warnanya tiap pertemuan. Bahkan kalau dalam seminar saya ngisi workshop bukan hanya warna yang berbeda, tapi tiap slide pun harus berbeda. Karena apa? Ada orang yang bisa mengingat materi itu dengan melihat, oh iya ingat saya ketika mata kuliah A warnanya identik dengan ini, ketika materi ini warnanya dengan ini. Kalau Bapak Ibu pernah ikut di seminar yang diadakan di kampus ya, saya pernah ngisi seminar. Cover pertama, warna slide pertamanya itu merah putih. Dan warna-warna berikutnya itu berbeda warna. Saya sengaja membagikan berbagai warna
bukan menganggap siswa-siswi Kusama itu seperti anak TK dengan permainan warna, dengan permainan gerak. Untuk visual, supaya semuanya bisa mengingat. Karena materi itu bukan materi pertama yang saya berikan. Di beberapa kampus juga sudah saya berikan materi tentang itu. Seperti di Bunga Bangsa, IKIP Siliwangi, terus di Medan, di Unimed. Saya memberikan materi yang sama, tapi slide-nya berbeda-beda. Warna slide selalu saya beda-bedakan dengan kearifan lokalnya masing-masing. Nah, karena dibutuhkan visual untuk mengingat. Beda ketika gini, ibu-ibu jalan sama suaminya, duduk di samping kiri, mungkin nggak inget jalan asal liar. Ya bisa, ini bisa nggak ya untuk pulangnya nyasar nggak? Tapi beda, bapak-bapak yang pegang setir pasti akan ingat. Karena memperhatikan jalannya. Kalau ibu-ibu kan di perjalanan di kiri itu sambil nyemil, sambil scroll-scroll TikTok, nggak memperhatikan jalannya. Seperti itu ya contohnya. Bentar. Nah, tahapan yang terjadi di dalam kandungan yang pertama itu adalah periode pembuahan. Sperma dan ovum merupakan sel yang sangat lembut. Pembentukan organisme kehidupan dimulai dari proses pembuahan itu sebagai sel baru yang merupakan pasangan kromosom. Masing-masing orang tua menyumbang 50%. Selanjutnya disebut mitosis atau divisi sel. Jadi 50-50. Maka kenapa kalau kata dokter Boyke ya, orang tua yang siap untuk memiliki anak harus sehat. Dan sehat itu bukan hanya dengan olahraga, bukan hanya fisiknya yang sehat, tapi psikisnya. Karena dalam proses pembuahan ini psikis akan sangat berperan. Maka ada pertanyaan dari Bu Rinsun beberapa pertemuan yang lalu. Pak, gimana kalau anak saya mirip-mirip orang Korea? Karena waktu itu saya senang nonton drakor katanya. Nah, disinilah di proses pembuahan ini. Psikis kita yang selalu kita ingat siapa? Maka di masyarakat umum suka ada yang bilang seperti ini, mirip pisan ka bapana, mirip pisan ka ibuna. Mirip ke bapaknya karena ya si istrinya sangat waktu itu sangat sayang kepada ayahnya, kepada suaminya. Jadi fokus ketika pembuahan ingatnya ke sana. Mungkin Bu Rinsun ketika sedang proses itu, proses pembuahan tersebut, ingatnya ke drama-drama Korea mungkin. Karena ada kisah seperti itu dalam psikologi. Meskipun itu belum diteliti secara mendalam apakah itu mempengaruhi atau enggak. Karena pada dasarnya yang akan selalu berkomunikasi, akan selalu sering bertemu dalam 24 jam yaitu suami istri. Maka nggak bakalan jauh dari mirip sama ayah atau sama ibunya. Meskipun ada kemiripan sedikit ke Korea, ya karena ingatannya sedang fokus ke sana. Karena psikis itu sangat berperan dalam proses pembuahan, bukan hanya sehat fisiknya saja. Karena kadang sampai ada yang fisiknya sehat. Kok ada ya yang terjadi sekian tahun menikah belum punya anak? Mungkin psikisnya. Ada pikiran yang berat, ada beban yang cukup berat meskipun fisiknya sehat nih. Suaminya keker, perempuannya berisi, sehat. Karena kan katanya yang sehat, yang senang itu yang gendut ya. Kalau yang kurang berisi, mungkin punya pikiran. Sebetulnya tidak. Bahkan dalam psikologi ada yang bilang, orang yang lagi dalam posisi stres, berat badannya akan naik. Karena orang yang stres, apalagi perempuan, ketika stres banyak pikiran, lampiasannya makan. Apalagi makannya coklat. Ya, bikin badannya jadi berisi ya. Kalau di masyarakat disebut gendut lah mungkin gitu ya. Kurang berani sih saya bilang gendut di kelas tuh. Papa gendut, Pak. Kalau yang laki-laki, stres-stres sedikit pasti kena karena kopinya. Bari ngopi, bari ngerokok. Jadi sebetulnya dikatakan sehat nggak bisa dilihat dari bentuk badannya juga ya. Karena sehat itu tidak cukup dengan sehat fisik. Psikislah yang paling penting. Karena psikis akan mempengaruhi kesehatan fisik kita. Nanti kita akan melihat juga ibu hamil harus seperti apa psikisnya. Kemudian periode opum atau zigot. Setelah 28 hari pembuahan berupa gumpalan yang masih abstrak, zigot ditaruh di dinding uterin. Proses berikutnya adalah utero.
dalam uterus. Nah, jadi di proses ini loh, maka ada ketika fresh graduate gini, fresh graduate hamil, langsung di USG dilihat, oh ada, bukan bentuk anak kan, bentuk gumpalan kecil seperti inilah, gumpalan. Apalagi yang pada baru hamil, telat 1 bulan, apalagi telat 2 bulan, langsung aja di USG kan dilihat dipastikan. Kalau yang udah pengalaman mungkin cukup tes pack, positif udah selesai. Oh hamil. Tapi kalau yang baru-baru kayak saya aja tes pack habis berapa, terus bawa pengen meyakinkan bawa ke rumah sakit sampai USG, ada itu, ya si jigot itu. Waktu itu oh ini udah telatnya 2 bulan dari perhitungannya. Ini hasilnya dok segala macam. Terus di USG ada kelihatan kecil banget hingga sampai tiap minggu dilihat perkembangannya di USG dan terlihat berkembangnya seperti apa. Di minggu kesekian harus ukuran berapa, ukuran keberapa. Nah, itu ya untuk ibu hamilnya. Terus periode embrio setelah peletakan zigot di dalam kandungan, perkembangan terjadi dengan cepat. Embrio memiliki bentuk yang agak jelas, sudah tampak bakalan bagian-bagian tubuh dan anggota tubuh tertentu. Kalau di Islam dipercaya di usia berapa ya? Sudah mulai terbentuk dan diberikan nyawa 4 bulan ya? 4 bulan. 4 bulan ya, makanya ada tradisi di daerah itu 4 bulanan, syukuran, pengajian. Iya, betul. Kalau 7 bulanan bukan tradisi kita ya, Muslim ya? Muslim bukan sih yang 7 bulanan? Adat istiadat. Adat, Adat. lebih ke adat. Kalau pengen pengen laki-laki atau perempuan ya, harus pedas katanya rujaknya. Ada yang sampai seperti itu. Tapi namanya di daerah kalau kita nggak melaksanakan ya aneh. Padahal yang paling utama itu 4 bulanan mungkin ya. Calon bayi ini dilindungi atau dibungkus oleh amniotik, sebuah cairan yang melindungi embrio dari benturan. Pada periode ini juga dibentuk umbilical cord yang disebut plasenta, yaitu sebuah organ yang menghubungkan embrio dengan dinding uterin. Nah, plasenta itu yang suka dikeluarin lagi nggak? Iya, belakangan selesai Ya, bayi. belakangan. Adiknya katanya kalau di Paraji ya. Iya, Jadi, betul. nah itu rumahnya. Plasenta itu buat apa? Supaya anaknya hangat. Maka kalau yang disesar kan pasti disimpan dulu di inkubator ya. Semalam, sehari, 2 hari. Supaya hangat dulu. Setelah dilahirkan cepat-cepat dibungkus anak itu, dibedong. Nah karena di dalam rahim, itu sangat begitu hangat. Jangan sampai perubahan begitu lahir langsung dingin. Nah itulah yang biasa terjadi sampai kematian kan, sampai sesek anaknya. Maka harus diperlakukan hangat juga. Bahkan di rumah juga yang biasa ada AC, ya mendingan AC-nya dimatikan dulu. Meskipun orang tuanya yang kegerahan gitu ya, buat anak itu masih hangat. Karena ternyata di dalam tubuh ada rumahnya gitu di dalam plasenta. Kemudian periode fetus merupakan periode terakhir masa kandungan. Berlangsung sekitar 2 bulan terakhir menjelang kelahiran. Nah, ia sudah memiliki bentuk sebagai bakal manusia lengkap dengan semua bagian-bagiannya dalam bentuk yang relatif kecil. 7 bulan berarti ya, 2 bulan sebelum kelahiran. Nah, biasanya kadang kalau sekarang kan karena ada USG-nya canggih-canggih ya, yang 4 dimensi apa 5 dimensi, 4 dimensi ya, sudah Ya, kelihatan banget wajahnya seperti apa. Bahkan sudah bisa menentukan, wah ini laki-laki, wah ini perempuan. Tapi kalau yang prediksi perempuan kadang jadi laki-laki ya, karena suka diumpetin. Atau bahkan ada yang kasus nih beberapa teman saya beberapa kali di USG istrinya, anaknya nggak memperlihatkan dia itu laki-laki atau perempuan. Padahal itu ada caranya. Anak sudah mendengar kan, di dalam kandungan sudah mendengar apa yang terjadi di luar. Sebelum USG itu ajak ngobrol dulu. Si istri kasih makan dulu enak. Ajak ngobrol, adek, papa sama mama sekarang mau ketemu adek. Sudah jadwalnya periksa, sudah jadwalnya USG. Mohon adek nanti perlihatkan ya, atau adek dadah-dadah ya, misalkan gitu. Kadang suka ada yang diumpetin. Maka sering terjadi ketika kesalahan USG itu diprediksi perempuan, keluar laki-laki. Kalau yang diprediksi laki-laki biasanya tidak salah jadi perempuan.
Maka kita langsung ngobrol sebelum USG itu, sebelum berangkat itu di rumah ngobrol dulu. Tolong ya dilihatin ada itu laki-laki atau perempuan, biar mama sama papa menyiapkan nama untuk adik, atau biar mama sama papa langsung manggilnya AA atau Teteh gitu nanti meskipun masih di dalam kandungan. Dia akan sangat senang. Bahkan saya pernah melihat ketika USG itu anak lagi makan. Karena sebelum sebelum berangkat ke rumah sakit saya ajak makan dulu istri. Saya pengen coba ajak dulu makan. Dia makan gak sih anak di dalam ketika di USG? Diajak makannya itu makan ayam geprek. Pas di USG itu lagi kelihatan, lagi makan, lagi gitu aja, lagi makan. Kata dokternya, tuh, lagi makan, bayinya lagi makan, katanya makan dulu ya barusan sebelum ke sini. Iya, saya bilang, lagi makan kelihatan. Tapi dok, tadi saya bilang tadi makannya tuh ayam geprek, dia nggak minta air minum gitu ya, kepedesan gitu. Nggak, katanya prosesnya nggak seperti itu juga, katanya. Bahkan ada larangan di Indonesia itu ibu hamil gak boleh makan nanas, gak boleh makan apa duren katanya ya. Di Amerika sana, ketika ibu hamil nunggu dipanggil dokter kandungan, disuguhinnya apa? Nanas sama duren. Bahkan istri saya ketika hamil, tapi bukan hamil muda ya, kita juga harus mempertimbangkan. Udah hamil di atas 4 bulan, waktu itu ngidam kayaknya pengen duren. Dan namanya juga ibu hamil yang gak bakalan habis, dikasih duren juga, beli satu. Cuma dicicipin doang. Tapi tidak terjadi apa-apa. Anak saya sampai sekarang sehat. Udah bisa lari, main sepeda. Yang bahaya itu kan ketika di bawah 2 bulan, sampai 2 bulan, anak muda keguguran. Makan duren yang berlebihan keguguran. Tapi sesuaikan aja dengan porsi-porsinya. Nah, berbicara ngidam. Mitos apa fakta sih ibu-ibu ngidam itu? Tergantung Pak dosen. Fakta, Bisa Apa fakta. yang tergantung? bisa dibilangin. Fakta, Ada Pak. modus, ada yang betulan juga. Iya, betul. Contoh kasus kalau ibu hamil pengen makan A dan makanannya nggak dihabisin, cuma cicipin, mungkin itu fakta ya. Fakta. Ya. Ya. Iya, betul. Tapi ada nggak sih yang ibu hamil ke suaminya itu bilang, ini dede bayinya pengen tas, Modus. pengen fosil, pengen Gucci. Ada nggak? Modus. Modus. Karena saya mengalami, bener. saya mengalami itu. Ngidamnya itu dulu Mending pengen pada saya minta tas, minta dompet sama isinya. Gas kami atau bisa ngacai, Pak Ian. saya dulu pernah mengalami itu, Bu. Dikere atuh. Ketika istri hamil, mintanya itu BMW. Wes. Kan gak masuk akal. Mantap. Pertama Mantap, minta Pak tas. dosen. Apa ya dulu itu minta tasnya tuh LV apa ya pokoknya. Oke, beliin, gak masalah. Sayang anak kan. Sayang anak, Iya. takutnya ngeces nanti beliin. Udah. Terus pengen makan surabi and Hai. Dari Karawang saya bawa ke Bandung. Semua rasa, Bu Ringsun mungkin tahu ya di Surabi and Hai. Semua rasa di Surabi and Tahu. Hai. Nah, Bu Rini tahu. Tahu, Tukang Pak jajan ya, Bu dosen. Rini. Nah, saya pesenin semua Surabi and Hai. Kebetulan saya waktu itu masih ada rumah kosan lah di daerah UPI karena saya masih kuliah di UPI waktu itu. Malam minggu itu saya pesen lah semua semua rasa Surabi and Hai. Yang dicicipi cuma yang original 1 sendok. Sisanya gimana? Jadi bapaknya yang perutnya Yang besar. beliin yang makan. Dan kalau nggak dimakan kan sayang. Kalau nggak dimakan sayang. Udah keluar duit banyak. Oke, udah. Pulang dari sana, malam Senin, saya ingat berangkat lagi ke Karawang. Saya itu ngikutin BMW. Nah, ngidam lagi. Ngidamnya apa? Ngidamnya pengen BMW. Yang seri berapa ya? Kemarin itu 320i apa berapa ya? Tapi yang tahun muda. Kan pusing. Ini kayaknya mitos nih. Bilang. Kayaknya mitos. Ya dibebenyokin lah, diganti tapi nggak ke BMW, ke mobil yang cukup murah lah, yang terjangkau oleh seorang dosen. Wes. Jadi kalau Belilah emang yang murah, itu Pak, ABB nyoken. Tapi anehnya kan
ngidamnya seperti itu. Sedangkan yang betul-betul ngidam itu bapaknya. Ibunya pengen mobil mah itu malah kayaknya ngidam bohongan. Bapaknya pengen motor sport. Nggak ada yang beliin. Nah, di sana ketika setelah lahir anak, sampai hari ini anak ketika ditanya mau jalan, kan saya bilangnya teteh ya karena punya adik dari adik saya, punya sepupu. Jalan ya kalau malam minggu misalkan. Ayo Pak, mau kemana kita? Ya kemana ke muter-muter, naik motor ya. Naik motor ya. Dia nggak pernah mau naik mobil. Sekali-kali aja pengennya naik mobil. Pengen bahkan pernah dibawa ke STD juga, ke STD waktu ta'aruf yang kemarin kalau nggak salah. Dia mintanya naik motor. Nah, berarti benar yang ngidam bapaknya itu harus dilaksanain. Sampai anak ketika sudah lahir, pengennya naik motor terus. Karena nggak kelaksana. Mungkin seperti itu ya, kira-kira. Dan kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal. Faktor nutrisi ibu. Nah, disinilah katakan harus banyak duit seorang suami mungkin ya. Karena kita penuhi makanan yang memang bergizi. Yang biasanya mungkin saya merasakan ketika pertama rumah tangga, berkeluarga, hidup jauh dari orang tua, ya makan kita seadanya ya, yang namanya suami istri makan seadanya, ada yang bisa dimakan kita makan, nggak ada yang penting ada aqua galon, kita minum yang banyak. Yang biasanya mungkin makan cuma apa sama kerupuk berdua, nikmat kan ya Bapak Ibu ketika baru menikah, berdua makan sama kerupuk doang, ditaburi garam lah sedikit, nikmat sekali kan. Nah, Iya, Pak ketika dosen. istrinya sudah mulai hamil, disinilah nutrisi ibu yang betul harus diperhatikan. Siapa yang memperhatikannya? Ya siapa lagi kalau bukan suaminya? Kecuali bagi ibu-ibu muda yang sudah sambil bekerja ya, mungkin sudah punya penghasilan masing-masing. Jadi kita saling dalam mengembangkan rumah tangga. Nah, karena kondisi seorang nutrisi ibu hamil itu sangat berpengaruh terhadap bayi di dalam kandungan dan bahkan berpengaruh pada masa-masa setelah kelahiran. Ternyata mempengaruhi itu semua. Bukan hanya pertumbuhan janin di dalam perut, tapi ternyata sampai nanti melahirkan juga dipengaruhi oleh masa prenatal ini. Sampai yang misalkan keguguran, lahir prematur, bahkan amit-amit sampai kematian ketika kelahiran baik ibunya ataupun anaknya, atau kesulitan untuk melahirkan dan penyakit-penyakit yang lainnya. Itu sangat berpengaruh. Jangankan hanya nutrisi. Nih, ibu-ibu yang ngerokok, bapak-bapak yang ngerokok, ibu lagi hamil jauh-jauh lah ngerokoknya, jangan sampai terhirup. Jangankan asap rokoknya. Contoh saya misalkan ngerokok, istri lagi hamil. Jangankan deket-deket lagi ngerokok, baju yang saya kenakan ketika merokok, ketika mau tidur bareng istri, harus diganti dengan baju yang bersih. Karena bayi itu sangat sensitif meskipun adanya di dalam perut. Apalagi dengan asap-asap yang lain ya, di kota-kota besar, hati-hati. Nutrisi udah jelas. Untungnya sekarang itu nggak hanya susu ya. Buat ibu hamil tuh ada jusnya juga. Nah, yang nggak masuk susu bisa dengan jus lah seger. Pakai es dikit nggak masalah. Jangan sampai lagi hamil karena si ibunya ngerokok, ngerokok lagi hamil. Gimana tuh janinnya? Gimana tuh anaknya? Hati-hati. Kemudian mengkonsumsi tembakau dan alkohol. Tadi sudah dijelaskan ya, ibu yang ketika hamil lagi merokok, mau alkohol, mau tembakau, tidak boleh. Yang tadinya alkohol digantikan dulu dengan jus, digantikan dulu dengan susu. Bahkan sampai keguguran atau prematur, bayi berat badannya kurang. Nah, itu hati-hati. Apalagi sampai nanti kesehatan mentalnya, problematika kepada perilakunya, atau cacat anggota badan. Kan ada ya kasus, ini mah di negara Konoha sana ya, yang jauh di sana bukan di Indonesia. Ada kasus seorang remaja, katakan remaja sekolah, punya pacar, terus hamil. Otomatis si remaja itu ingin menggugurkannya kan ya, karena masih sekolah dan belum menikah, tapi sudah melakukan hal-hal yang diinginkan. Dia mengkonsumsi obat-obatan supaya anaknya keguguran, supaya keluar bayinya. Tapi malah kuat.
dan sampai lahir prematur. Apa yang terjadi coba? Kalau nggak mental ya pasti cacat anggota badannya. Atau bahkan setelah lahiran meninggal. Katakan cuma seminggu, 2 minggu kuat di luarnya. Nah maka dalam mengkonsumsi obat-obatan juga harus hati-hati. Jangan jauh-jauh masuk angin aja. Ibu masuk angin ketika lagi hamil hati-hati. Mau minum antangin, tolak angin yang kayak kayak gitu hati-hati. Bahkan nggak jauh-jauh lagi. Jangan sampai ke sana. Skincare-nya hati-hati. Bedaknya, lipstiknya hati-hati. Maka banyak kan ya ibu-ibu yang tadinya cantik, ketika lagi hamil rada kulehe, rada caludi. Karena apa? Mitos itu. Itu nggak boleh pakai skincare, kecuali skincare-nya yang aman. Yang udah Tapi BPO. seaman-amannya skincare, seaman-amannya skincare, hati-hati loh. Seaman-amannya skincare ibu-ibu katakan, oh ini mah aman buat ibu hamil juga. Hati-hati karena ada zat kimia. Jangan sampai terhirup atau terserap oleh anaknya. Kedua, bapak-bapak tuh sekali 9 bulan mah melihat istrinya nggak bersolek, nggak skincarean nggak apa-apa. Meskipun kata bapak-bapak, terus ini jatah skincare-nya kemana ini? Kasih ke istri nggak? Kasih aja buat nutrisi bayinya di dalam kandungannya. Wayahna berhenti dulu. Meskipun ada yang aman, karena eh, kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya ada orang dalam di Natasa, Natasa Skincare, dokter kulitnya sama apotekernya. Jadi kata mereka, ah, memang ada skincare yang aman untuk buat ibu hamil. Tapi tetaplah hati-hati, karena bukan kita yang buat dari pusat, tinggal ngawadahan katanya. Karena kakak saya dokter di Natasa Skincare dan apotekernya yang ngeracik-ngeracik krim-krimnya juga kakak saya, kakak sepupu. Jadi saya tahu, mending nggak usah sekalian. Takutnya berpengaruh ke kandungan. Ya begitu. Ya Bu Rinsun ya. Kalau mau nambah anak, hati-hati dengan skincare-nya. Ahai, pakai bola setorong kuaya coba. Aman, Jadi, aman. jadi, jadi cukup skincare-nya dengan wudhu aja. 5 kali sehari juga udah glowing. Inner beauty-nya keluar gitu ya. Cukup kita buat dengan wudhu saja. Jangankan untuk inner beauty-nya, untuk kecantikan, kegantengan. Virus COVID aja hilang dengan wudhu itu ya. Begitu, apalagi ditambah dikir. Wah, mantap sekali pokoknya begitu. Dan penggunaan obat. Penggunaan obat tadi kita sudah saya singgung ya, penggunaan obat secara salah. Kecuali kita minum obat untuk vitamin, itu pun obatnya yang direkomendasi sama dokter. Jangan sampai kita minum obat seenaknya. Apalagi obat warung nih, pusing, aduh pusing nih. Beli Misagrip, beli Bodrek, wah itu hati-hati. Bahkan kalau yang lebih takut mungkin ya, ketakutan. Kayak istri saya di Karawang ke dokter, datang ke Tasik ke bidan, obat dari bidan nggak pernah dimakan karena takut katanya. Ya saya bilang ini udah rekomendasi dari bidan juga kudu wae nu mahal. Saya bilang berat nih kalau harus yang mahal, terus kan kalau di dokter nggak cukup 1 juta ya, sama USG itu bisa 1,5 sampai 2 juta. Kalau ke bidan kan 35.000 selesai gitu. Nah itu Wah, obat-obatan yang agak sama saya 35. ya makanya kalau ini ya jangan main yang mahal dulu, yang ke bidan dulu aja yang 35 udah selesai, paling mahal 100 gitu. Nah begitu ya, obat-obatan kita harus selektif, lagi istri yang bapak-bapaknya istri lagi hamil, jangan asal ngasih obat, mending kita keluarin agak kocek yang agak lumayan tapi rekomendasi dari dokter kandungan, terjaga. Toh kita juga menjaga cabang bayi calon anak kita, bahkan anak kita meskipun sudah masih di dalam perut, menjaga kesehatan anak kita dan mudah-mudahan lahir dengan selamat, dengan utuh. Itu kan yang menjadi harapan seorang orang tua. Terus penyakit ibu nih, penyakit yang diderita oleh seorang ibu hamil sangat berpengaruh terhadap kandungan dan bayi yang dilahirkan. Bahkan dapat menyebabkan keguguran, kematian, kesulitan kelahiran, dan sebagainya. Ada kan ya individu, bahkan saya nggak bakal bilang siapa, bahkan saya sendiri pun pasti punya penyakit bawaan. Yang entah itu sudah kita ketahui atau belum. Apalagi psikis nih.
Bukan hanya penyakit fisik, karena saya berbicaranya di ranah psikologi, psikis. Maka kenapa ibu hamil harus selalu senang? Makanya selalu setelah dimanfaatkan ya sama ibu-ibu hamil yang kurang bertanggung jawab. Aduh, ini pusing nih pengen jalan-jalan. Dan bukan aku yang pengen jalan-jalannya juga, Dede bayi ini pengen jalan-jalan ke Pangandaran, misalkan ke pantai. Atau pengen staycation di hotel berbintang 5. Ya mungkin, ya memang kita harus mengikuti itu. Karena jangan sampai stres. Seorang ibu stres, maka bayinya akan stres. Maka saya sering pengen ketawa sama ibu-ibu muda yang lagi hamil. Dia headset, musik klasik atau murotal, simpen di perut. Memang anak bisa mendengar, tapi yang lebih penting itu harus didengarkan sama ibunya. Supaya ibunya nggak stres. Stres-stres sedikit, naik-naik sedikit. Musik klasik, dengan murotal atau mengaji. Betul, karena anak pun akan mendengar. Tapi yang terpenting itu ibunya sehat. Bukan hanya fisik loh. Yang terutama itu, yang paling utama itu menurut saya psikis. Jangan stres. Banyak kan ibu hamil yang stres. Jangankan lagi hamil, nanti setelah melahirkan juga suka ada yang stres. Ngebunuh anaknya lah. Yang baby blues. Nah, di sana harus dijaga. Maka kita para laki-laki disitulah kita harus mulai memahami harus seperti apa memperlakukannya. Makanya banyak ibu-ibu atau perempuan ya, banyak perempuan yang katanya, kapok melahirkan, kapok hamil, sakit melahirkan, tapi ngelahirkan deui. Karena apa? Minimal 9 bulan dimanjakan sama suaminya. Nggak dibikin stres. Yes. Itu biasanya yang terjadi. Bu Rinsun berapa ya anaknya? Boleh tahu nggak? 2. 2. Ya, Bu Rinsun. Meskipun waktu melahirkan kapok mual-mual deui. Tapi akhirnya melahirkan lagi karena apa? 9 bulan diperlakukan istimewa. Jadi ratu ya. Iya. Ya kadang kan kalau udah melahirkan mas sekarang pengen apa juga, yung meliwe sorangan. Beb pengen seblak, beb dianterin lagi hamil. Betul. Kayak gini makan meli sorangan gitu kan kadang-kadang seperti itu karena kesibukan mungkin seorang suami gitu. Ada jungwe sorangan gitu, Pak. Iya, iya. Iya, punya. Nah, kadang-kadang ada seperti itu pengakuan-pengakuan perempuan mungkin ya. Selain itu enak juga kan ya. Nah, kondisi emosi ibu tadi, psikis, dapat menyebabkan gangguan terhadap kandungan. Dan selain emosi itu, usia ibu. Usia terlalu muda atau terlalu tua. Ada risiko kan kalau sekarang itu di usia 35 ya. Sudah mundur, dulu kan 40 masih diperbolehkan untuk hamil. Sekarang kalau bisa di bawah 35. Usia mudanya berapa sih sekarang? Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin ada yang tahu usia hamil muda itu dianjurkan berapa? Di atas 25 20? mungkin ya. Satu ya. Ya, 20-21. 18 tahun. 18. Nah, kalau 18 zaman dulu kayaknya Pak. Karena sekarang ada aturan di KUA kan minimal pernikahan itu usia 19. Berarti otomatis paling tidak di usia 20 untuk 17 kehamilan. ke atas. 17 ke atas. Zaman dulu lulus SD udah pada hamil. Nggak diatur sama pemerintah Mana? zaman dulu itu. Tapi Nah. pada sehat aja ya. Karena makanan yang dikonsumsi gadis dan pemuda zaman dulu itu makanan-makanan asli, tradisional, tanpa bahan pengawet. Minum cai naher. Kalau sekarang minum aqua gitu. Dari sumber mata air pegunungan. Padahal sumur bor kata Kang Deddy gitu ya. Terus ya meskipun dari mata air pegunungan asli, betul asli, tapi ketika proses dari katakan dari Tangerang dikirim ke Ciamis, kena panas gak? Dikirimnya pakai apa? pH-nya gimana? Kalau zaman dulu kan naher. Bapak ibu dan kakek nenek kita kan naher. Apa itu naher itu ya? What is the meaning naher? Merebus. Merebus. Merebus air. Pagi-pagi itu merebus air. Pengen ada sedikit rasa pakai teh. Kalau sekarang pengen ada rasa pakai gula. Pengen yang seger-seger, Sprite, Fanta. Kalau dulu teh tawar. Air direbus. Sehat kan? Nasina diakel. Nasi diakel dulu mah. Sekarang makan Magicom.
Magicom sekarang mah. Begitu. Ya, ya mungkin itu yang mempengaruhi kenapa sampai usia kandungan itu harus minimal usia berapa, maksimal berapa. Kalau zaman dulu kan ada yang usia di atas 40 bahkan di 45, 50 masih sanggup melahirkan. Ya, saya rasa ibu-ibu sekalian juga di usia sekarang masih sanggup untuk melahirkan. Tapi tadi resiko dari hasil penelitian-penelitian. Begitu. Nah, bahaya lingkungan. Bahaya lingkungan terutama bagi yang di perkotaan ya. Seperti radiasi nih, bahan-bahan kimia, udara, polusi, sinar X dan sebagainya. Kalau untuk di tempat-tempat industri, ada yang dari Bekasi, Cikarang itu seperti itu kan, kerusakan-kerusakan lingkungan. Dan yang paling berbahaya bukan hanya di kota, di daerah pun saya yakin ini sangat mengintai radiasi. Contoh kecil lagi nih, Bapak Ibu lagi Main kondisi HP. hamil. Gini aja main HP. Bahkan tidur itu dengerin HP. Alih-alih dengerin murotal. Dipertimbangkan nggak radiasinya? Bukan hanya untuk ibu hamilnya, tapi dalam janinnya itu juga berbahaya. Meskipun, meskipun mungkin tidak terlihat langsung pengaruhnya. Tapi akan ada perubahan, akan ada perubahan. Bahkan lebih parahnya lagi, ibu-ibu Gen Z ini lagi nyusuin anak. Udah lahir nih anaknya, sambil mainan HP. Otomatis radiasinya ke anak dan anak memperhatikan lagi apa mama, meskipun belum bisa ngobrol. Dan ketika anak sudah bisa jalan, sudah bisa bergerak dengan enak, ya mengikutilah mainan HP. Sedangkan orang tua nggak mau kan anaknya mainan HP. Sedangkan ibunya sejak anak di dalam kandungan sampai sudah dilahirkan, sudah di luar mainan HP, ya mencontoh. Jadi kalau bapak dan ibu semua nggak mau anaknya mainan HP, kita kembali dulu ke diri kita sendiri. Kita bisa nggak menahan untuk tidak main HP di depan anak? Seperlunya aja maksudnya. Ada telepon, ada WA, baru pegang HP. Nggak mainan HP, scroll-scroll TikTok dan sebagainya. YouTube. Oke, untuk pemantiknya segitu ya dulu aja ya. Silakan yang mau didiskusikan masih ada waktu sebentar nih, 9 menit lah. Jangan sampai bablas, saya malu. Hari kemarin saya ngajar di kelasnya Umi. Saya sudah mau mengakhiri jam 11 untuk apa namanya untuk perkuliahan, tapi Umi terus ngajak diskusi sampai adan. Saya jadi nggak enak hati, takutnya sampai ke Abah nanti. Kata Abah, kemana Umi nih? Siapa dosen yang ngajar? Takutnya begitu. Ya silakan yang mau didiskusikan, jangan bukan bertanya Izin ya. bertanya, ya, Oh, izin mau bertanya bertanya boleh Pak. kata Sob. Ya, ini Silakan. Pak Yandi, ya, Ya, maaf saya mau ini dulu sebentar. Ya, izin bertanya ya. Pak Yandi mengenai tadi ada dikatakan Pak Yandi ngecas gitu ya, mengenai apa mungkin sedang mengidam, terus tidak dipenuhi, kemudian apa, kemudian anaknya ngecas apa seperti itu mungkin ya, apa Ya. disimpulkannya oleh saya Mengses, seperti itu. mengses, mengses. Ya, nah itu sebetulnya di dalam psikologi perkembangan hal seperti itu dikenal Pak Yandi. Apa Nah, istilah seperti itu gitu. Memang ya, ada yang menjadi akibat seperti itu. Memang saya dari zaman dulu juga mengenal seperti itu ya. ya betul. Tapi di dalam keilmuan itu ada penelitiannya tersendiri, dikenal hal seperti itu dan memang ada kaitannya begitu. Eh, Mohon penjelasannya. Terima Ya, kasih Pak. siap. Ya, makanya tadi kan saya nanya, ngidam itu mitos atau fakta gitu ya. Tadi ada yang menambahkan, ada yang mitos, ada yang fakta katanya. Kalau dalam psikologi, kalau dalam psikologi, sebetulnya itu semua nggak ada. Tapi saya sampai hari ini maksud saya belum menemukan bahwa ada korelasinya atau ada pengaruhnya dari ngidam dengan ngeces. Karena sebetulnya bayi ngeces itu mungkin ada salah perlakuan ya ketika minum ASI terlalu panas, ibunya sering minum air panas atau bagaimana. Nah, sebetulnya dalam psikologi bukan arahnya ke sana, bukan arahnya ke ngeces atau apa. Sekarang begini logikanya.
apakah si seorang ibu pengen sesuatu itu permintaan anaknya? Kalau makanan mungkin ya. Kalau makanan mungkin itu keinginan seorang anak karena sudah bisa makan, pengen makan apa. Tapi kan anak tidak memaksa, apalagi sampai ke barang-barang, pengen ini, pengen itu, nanti anaknya ngeces. Kalau saya rasa itu hanya tradisi, apa ya, budaya atau apa dari nenek, dari leluhur-leluhur kita mungkin. Karena saya juga mendengar itu dari kakek nenek. Bahkan sampai ada yang begini, jangan sampai handuk di apa sih, di ini ke leher ya, takut ari-arinya nanti ngebelit anak. Nah, Ya. sebetulnya korelasi itu dalam psikologi itu nggak ada. Bahkan sampai hari ini saya belum menemukan yang menyatakan antara ngidam dengan anak yang nanti sudah dilahirkan bakalan ngeces ya. Belum menemukan penelitian itu. Jadi masih, maaf Pak dosen, jadi masih Apaan ada ya? dikatakan, jadi masih dikatakan adat gitu ya. Nah, kalau saya ke sana, karena saya belum menemukan dan saya pribadi pun belum belum pernah mengukur langsung. Karena begini, ketika kita berbicara penelitian secara akademisi harus jelas tolak ukurnya. Meskipun kita di masyarakat melihat, itu mah anak itu ngeces mulu. Mungkin waktu ibunya hamil pengen apa nggak dilaksanain. Itu di masyarakat. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian di 1 tahun ke depan akan berbicara kita mata kuliah measurement dan assessment. Kebetulan tadi pagi saya baru ngasih mata kuliah tersebut. Dalam suatu penelitian akademik, kita harus ada tolak ukurnya. Tolak ukur pengaruh atau hubungan antara apa itu ngidam dengan ngeces. Kalau hanya kita melihat observasi mewawancarai ibu-ibu, kenapa sih anaknya sampai ngeces? Dulu saya pengen ini nggak dilaksanain sama ayahnya. Kita kan nggak cukup dengan itu. Karena ada ego, ada id, ego dan super ego. Ditekan nggak keinginan kita? Kalau dalam psikologi, justru itu bisa bawaan atau bahkan kesehatan anak. Kenapa sih anak sampai ngeces? Mungkin itu kesehatan anak sedang panas dalam atau sedang apa. Beda dengan kalau berbicaranya psikologi, karena ngeces itu bukan psikologi, bukan permasalahan psikologi. Kalau permasalahan psikologi, mungkin itu bawaan sejak lahir, maaf, bukan sejak lahir. Bawaan dipengaruhi ketika di dalam kandungan. Si ibunya stres parah, anaknya jadi bagaimana? Atau bahkan lahirnya prematur, atau bahkan seperti apa, ada penyakit apa, atau genetik. Kalau psikologi mungkin itu bukan mungkin ya, jelas mempengaruhi bayi dan kelahirannya. Kecuali Hanya belum ada kalau penelitian. arah penelitiannya karena belum ada peneliti. Tapi Kecuali kalau arah penelitiannya begini, tingkat gimana Bu? jadi gini, Boleh misalkan izin ngidam, teh. misalkan itu Lanjut kalau dulu. bahasa Jermannya ngaca gitu ya. Barangnya atau buahnya diginiin sama itunya langsung sembuh. Itu ada yang kayak gitu, Pak. Nah, ada yang seperti itu ya. Makanya Ya. sampai mana ya barusan itu. Jadi gini, makanya penelitiannya arahnya bukan dari ngidam, tapi psikis ibu. Karena begini, kalau tadi berbicara ngidam tadi kan, katanya ada yang fakta, ada yang mitos. Ketika si ibu pengen suatu barang gak kecapean, jangankan lagi hamil. Bapak Ibu sekalian sekarang pengen apa? Pasti kepikiran terus kan dalam pikirannya. Kalau kita mau berbicara psikologisnya, akan kepikiran terus. Contoh misalkan saya sekarang nih pengen nikah lagi. Contoh, kepikiran terus. Namanya orang kepikiran terus maka akan stres. Saya yakin Bapak Ibu sekalian yang ada di room ini semuanya lagi stres. Ada keinginan yang belum tercapai. Itu masuknya stres. Meskipun stresnya stresor rendah. Nah, ketika kita berbicara stres, anak kenal stres. Anak kenal stres di dalam kandungan. Hingga terbawa nanti ke kelahiran katakan. Atau bahkan dipengaruhi ketika anak itu setelah lahir. Nah, itu bisa diteliti. Tapi kalau antara ngidamnya sendiri itu bukan dari fakta ngidamnya. Contoh begini, seseorang ibu pengen tas dibeliin sama suaminya. Seneng dong, psikisnya seneng. Tapi ternyata udah beberapa minggu bosen nih tasnya. Pengen tas yang lain. Nggak dibeliin, kepikiran.
Padahal ngidam pengen tasnya udah dibeliin. Jadi sebetulnya dalam diri kita itu, menurut psikoanalisis ya, pendekatan psikoanalisis itu ada yang namanya id, ego, dan super ego. Id itu kan keinginan kita. Keinginan kita tanpa memperlihatkan baik buruknya, tanpa memperlihatkan hukumnya. Ego yang bisa menekan itu. Dan super ego itu berdasarkan norma. Kalau berbicara dengan fakta atau mitosnya di apa itu ngidam, super ego itu harus menekan. Saya pengen A, tapi kemampuan saya nggak nyampe. Dan suami saya pun tidak memiliki banyak uang untuk hal tersebut misalkan. Nah, di sanalah kita bermainnya. Id, ego, super ego kita itu harus seimbang. Karena orang yang stres itu super egonya nggak berjalan, nggak melihat, kalau kata orang Sunda menaun ya, apa ya, tengukur kakujur. Nah kayak Tengok gitu. tangtung. Nah kayak gitu Bu. Nah itu kan kita kembali Kembali ke Pak sana. Mane. Kalau kita sudah bisa menerima siapa diri kita, kalau kata Bunda Witrin itu sadar diri, sadar apa, sadar Posisi. posisi gitu ya. Kalau kita sudah sadar itu, insya Allah kita gak akan stres. Bahkan si ibu yang lagi hamil pun gak akan stres. Toh ngidam pengen apanya pun bisa ditahankan dan tidak membuat stres. Kalau saya rasa yang mengakibatkan seperti itu, karena belum ada penelitian yang real dan alat ukurnya belum ada yang jelas, saya rasa itu bukan dari akibat ngidamnya. Akibat si ibu hamil itu bisa nggak menekan keinginannya. Apa sih yang menjadi prioritasnya? Udah jelas-jelas 1 bulan lagi mau melahirkan. Tapi ngidamnya pengen liburan ke Eropa misalkan. Begitu melahirkan di Eropa, belum bisa pulang dong. Jadi lahir di Eropa, membesarkan dulu beberapa bulan di Eropa untuk bisa dibawa naik pesawat. Biaya hidupnya lebih tinggi juga. Atau jelas-jelas udah mau melahirkan, harusnya kita persiapan untuk melahirkan, tapi kita uangnya malah dipakai kemana-mana. Nah kita harus ukur, oh saya tuh udah mau begini, begini, begini. Sebetulnya si ibu hamilnya itu yang harus mengkondisikan. Ya meskipun tadi kata Bu Rinsun, ketika pengen buah nih, nggak terlaksana selama hamil, anaknya ngeces, kasih ke anaknya jadi nggak ngeces ya, gitu. Ya makanya itu masih dipertanyakan fakta atau mitos. Cuman di dalam psikologi ya kembali ke si ibunya, stresornya itu, neurotisnya. Kalau kondisinya neurotis sampai berlebihan ya otomatis bayi akan berpengaruh. Jangankan nanti setelah lahir. Bayi usia 7 bulan pun yang belum waktunya keluar dia kekeh pengen keluar, dan ibunya stres. Banyak kan yang lahir-lahir, yang hamil-hamil pertama itu sampai lama melahirkan harus disesar aja. Karena apa? Karena stres. Karena orang mau melahirkan itu jangan stres supaya lancar. Kalau dirinya stres merasa tertekan, ya udah nggak ada tenaga. Bayi Boleh juga yang di dalam menambahkan, pengen keluar, gitu. boleh menambahkan Pak dosen? Boleh. Nah, ini justru yang saya tunggu ditambahkan dari teman-teman yang lain. Izin sebelumnya teman-teman, saya ingin berbagi pengalaman saja. Kebetulan saya juga seorang ibu, memiliki 4 orang anak, dan Banyak. masing-masing anak memiliki karakter masing-masing ya, itu berhubung dengan masa prenatalnya. Yang ke-1, yang kedua, alhamdulillah lancar lahiran di bidan. Yang ketiga, Alhamdulillah. alhamdulillah lancar juga, kebetulan itu di puskesmas. Nah, yang keempat saya yang agak beresiko gitu ya. Yang keempat, memang karena bayinya juga besar, 4 kilo ya Pak, 4 kilo 1 Ya, on. Bayinya besar, hebat Bu. kemudian usia saya juga menginjak 35, sudah 35 gitu waktu pas mau lahiran itu. Dan tapi alhamdulillah lancar, meskipun ada beberapa kendala. Saya kata dokternya begini, ibu harusnya nggak usah hamil, usia ibu udah 35 gitu, udah beresiko, kata dokternya seperti itu. Nah, dan saya amati dari tadi, dari penerangan yang Bapak jelaskan, mengenai emosi seorang ibu yang harus diperhatikan ya ketika mengandung itu. Jadi jangan banyak pikiran,
harus enjoy gitu ya Pak. Jadi harus senang aja. Jadi bawaannya ke bayi juga senang gitu. Dan itu saya alami Pak, betul. Dan memang tidak saya pungkiri ya, memang pada waktu itu saya memang pikirannya ini bagaimana anak-anak saya yang besar, apakah saya bisa gitu ya. Ini jadi memang pikiran saya waktu itu eh, benar berpengaruh Pak kepada janin. Saya mah itu pas waktu itu nggak ada mules gitu pas mau lahirnya itu anak. Tapi itu perut saya udah ngap sekali, pengen keluar tapi nggak ada mules. Dan kemudian diambil tindakan oleh dokter itu di induksi ya Pak sampai 2 labu gitu supaya ada mules dan masya Allah itu mulesnya banget daripada yang normal biasa begitu. Nah, jadi saya ingin berbagi pengalaman kepada rekan-rekan mungkin di sini ada yang belum berpengalaman atau yang sudah juga yang mau menambah anak. Jadi kita seorang ibu itu harus benar-benar siap secara lahir dan batinnya begitu Pak dosen untuk mempersiapkan kelahiran anak dan juga masa prenatalnya seperti itu. Tapi alhamdulillah Pak dosen saya bersyukur yang keempat dan saya mau anak laki-laki alhamdulillah diijabah oleh Allah gitu dan sehat alhamdulillah tidak disesar. Meskipun pada waktu itu saya udah pasrah nggak mau disesar juga nggak apa-apa tapi alhamdulillah berkat doa dan dukungan dari suami alhamdulillah persalinannya lancar. Begitu Pak dosen. Terima kasih. Oke, terima kasih. Keren sekali Bu, di usia seperti itu ya dengan berat bayi yang cukup besar. Karena tadi justru saya menggarisbawahi support dari suami. Betul. Kadang kan ada sedikit pengalaman juga ya. Ada kan suami apalagi pasangan muda, anak pertama, suami itu kan ketika melahirkan kadang gak mau masuk ke ruangan. Justru sebetulnya yang memegang itu peran penting itu suami. Dokter Betul dan Pak bidannya dosen. itu hanya proses membantu persalinan. Support dari seorang suami. Iya betul. Karena semua yang Tanggung jawab. pasti ada suaminya kan ya. Semua yang Iya, iya melahirkan. betul ada Pak dosen. Jadi sebisa mungkin mohon maaf bukan apa-apa ya. Meskipun yang sibuk bekerja dan sebagainya. Di usia itulah seorang suami disebut suami siaga. Siap jam berapapun dan dimanapun, kapanpun harus selalu siap. Harus mendampingi. Kan we atau tangannya digegel gini sedikit mah nggak apa-apa. Atau dikeramas sedikit mah nggak apa-apa. Dicakar Wajib. sedikit mah. Karena Ini di sana pertanyaan Pak dosen. dan jangan bikin istri stres, bikin nyaman. Bila mana perlu katakan gini, Bu Rini Sundi tuh senang nonton drakor lagi persalinan itu sebelum proses ada mulai segala macam pembukaan misalkan ya, nonton drakor dulu aja. Waktu istri saya melahirkan waktu itu kebetulan siang-siang apa malam ya waktu itu lahirannya. Eh kan sama-sama senang nonton MotoGP. Pas waktu itu ada nonton MotoGP, kita nonton MotoGP aja. Bidan pun ketawa-ketawa bidan. Nah kalau nonton ya nggak apa-apa pula, biar nggak terlalu stres. Oh iya ya, katanya langsung dia bidannya karena lahirannya di bidan karena di daerah. Kita nonton dulu aja. Bahkan kata bidannya, Neng ada seblak yang enak tuh di sana, mau nggak? Ibu beliin. Dikasih seblak, Bu kalau percaya. Dikasih seblak, bukan nggak boleh, malah dikasih. Nah, kebetulan istri senang ya, makan dulu aja seblak sambil nonton MotoGP. Dan alhamdulillah. Dan yang paling utama mungkin untuk anak pertama ya, ibu yang melahirkan anak pertama, bukan hanya suami. Otomatis orang tuanya juga harus ada kalau sebisa mungkin. Karena kan kadang masih merasa canggung dengan suami, masih menganggap ini bukan keluarga, tapi ketika ibu atau ayahnya ada, dia akan semakin kuat. Dan yang terpenting, suaminya ada di dalam. Baik itu megang atau enggak, kalau bisa dipegangin. Karena psikis dibangun itu seperti itu, meskipun kita nggak bisa apa-apa, sebagai laki-laki nggak bisa ngebantu harus bagaimana. Paling tidak, ya selain kita berdoa di proses itu, ya kalau kita dengan punya Bani Hasimnya ya, kita dengan Bani Hasim, kita ada di belakangnya, pegang, dicakar mau di apapun, terserah. Demi keselamatan. Kan jangan sampai ketiduran ya, kalau ketiduran bisa bablas.
kalau yang sedang melahirkan. Nah, di proses itunya. Jadi dibikin rileks. Bukan hanya proses 9 bulannya itu, jangan stres. Yang paling finalnya itu ketika proses melahirkannya. Ada suaminya, insya Allah lancar. Gak ada suaminya, nggak tahu. Itu aja untuk fresh graduate ya, atau pertama melahirkan. Mungkin seperti itu. Ada yang mau menambahkan atau dianggap cukup karena udah jam 11 lebih? Cukup dulu Pak dosen. Cukup dulu ya, Cukup, karena Pak masih dosen, ada cukup. pertemuan Iya. berikutnya. Saya yakin semuanya di sini sudah pada paham. Kalau saya ada kesalahan, mohon maaf karena keterbatasan. Apalagi berbicara pengalaman, saya hanya berbicara teori dan fakta penelitian. Karena kalau pengalaman, Bapak dan Ibu semua yang sudah lebih pengalaman. Karena saya baru punya anak satu dan istri baru satu juga. Jadi nggak paham dengan berbagai kondisi psikologinya masing-masing. Bapak dan Ibu sudah mengalami, apalagi ibu-ibu nih, sudah merasakan bagaimana hamil, bagaimana melahirkan. Apalagi tadi sudah ada yang membandingkan ternyata. Alhamdulillah itu secara tidak langsung observasi, penelitian awal. Oh ternyata dengan psikis saya begini, saya lancar. Kalau psikis sayanya seperti ini, jangankan melahirkan, mules pun nggak ada. Gitu kan. Sampai ada terjadi seperti itu. Maka bagi pesan bapak-bapak semua, jaga psikis, jaga mental, jaga emosi pasangannya. Dan jangan hanya ketika sedang hamil, sekarang juga meskipun sudah tidak hamil atau lagi prosesnya sudah seperti apa, tetap saling menjaga. Sadar ataupun tidak disadari, meskipun hidup sudah berpuluh-puluh tahun dalam berumah tangga, tetap menghargai yang paling utama. Karena kita punya tanbih. Pesan saya sebagai dosen BPI, STD Sirna Rasa, sekaligus Kaprodi BPI, jangan pernah lupa dengan amanah guru kita, tanbih. Bukan hanya dengan masyarakat, bukan hanya dengan tetangga, yang paling utama di keluarga kita sendiri. Tanamkan itu. Dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan mertua juga. Begitu mungkin ya dari saya, dan kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.